Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu. Di sini akan mempresentasikan proyek kami yaitu pembuatan sistem penilaian ujian dengan menerapkan konsep APL dan PST. Tapi untuk anggota dari kelompok satu adalah saya sendiri yaitu Keramat Cita Triyansyah dengan NPL 203. Belajar latar belakangnya yaitu dan penggunaan data nilai siswa. Saya juga bahas penambahan nilai data yang yaitu butuh dan secara linear. Untuk area list, maka pemberian dapat menurun seiring pertambahan jumlah data. Dan itu dibutuhkan struktur data yang mampu menangani data secara dinamis dan tetap efisien. Salah satunya adalah dengan TRI. Itu akan menggunakan PST ke APL. Dan program terbuat adalah untuk mengelola data nilai siswa secara dinamis, tidak disimpan lalu dikeluar, datanya akan tetap disimpan lalu menyediakan pencarian data yang cepat, menerapkan dan membandingkan seluruh data APL dan PSP, dan memahami perbedaan performa dan berbeda kombinasi di kedua sumber data tersebut. Konsep PST adalah struktur data berbentuk pohon biner dengan aturan bahwa setiap node kiri memiliki nilai lebih kecil dari root, dan node kanan memiliki nilai lebih besar. PST memungkinkan pencarian data dilakukan secara lebih cepat dibandingkan struktur data linear. Namun, PST tidak memiliki mekanisme untuk menjaga keseimbangan tree-nya, sehingga dalam kondisi tertentu tree dapat menjadi tidak seimbang. Untuk konsep AVL tree, AVL tree ini merupakan pengembangan dari PST yang saya jelaskan. PST-nya melengkapi mekanisme self-dimensional. Setiap node pada AVL tree menyimpan informasi tinggi atau heap yang digunakan untuk menghitung balance factor. Jika balance factor suatu node melebihi batas yang digunakan, maka dilakukan rotasi untuk mengembalikan keseimbangan tree. Dengan APL dan PST ini, PST memiliki keunggulan serta kesederhanaan implementasi karena dibuat rumus, namun tidak menjamin performa yang stabil. Baliknya, APL itu memiliki kompleksitas implementasi yang lebih tinggi, tetapi mampu menjaga performa pencarian tetap tepat dan konsisten. Karena itu, pemilihan satu data bergantung pada kebutuhan sistem. Struktur data pada program. Program ini menggunakan dua struktur data utama, yaitu ada nilai siswa dan node. Nilai siswa untuk menyimpan informasi siswa berupa nama, berupa ID, nama, dan nilai. Pada node itu untuk membentuk struktur tree yang menyimpan data siswa, pointer ke anak kiri dan kanan, serta atribut head untuk APL tree. Struktur ini dirancang agar mudah dikembangkan dan efisien dalam pengelolaan data. Dan ini akan saya jelaskan programnya, terus saya buat. Untuk data, ya, seperti yang saya jelaskan tadi ada dua, yaitu nilai siswa dan node. Struktur nilai siswa merepresentasikan data siswa yang terdiri dari ID, nama siswa, dan nilai ujian. Jadi digunakan sebagai item utama dalam struktur P, sehingga pencarian, penambahan, dan penguploadan data dilakukan secara efisien. Struktur data node digunakan sebagai elemen pada tree, baik di PST maupun di APL, dari data siswa, pointer, dari anak kiri ke kanan, lalu hit mode. Nah, ini untuk APL saja. Penggunaan satu struktur node untuk edit node ini mempermudah pengelolaan dan perbandingan kedua struktur data. Selanjutnya yaitu ada program untuk rotasi AVM. Program ini mengimplementasikan dua jenis rotasi utama, yaitu rotasi ke rotate right, rotate left. Rotasi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan AVM tree setelah operasi insert atau delete. Ini method sesuai rotasi dilakukan agar struktur tetap valid. Insert AVL. Program insert AVL, langkah-langkah insert AVL ini adalah menambahkan data seperti yang dilakukan oleh PST seperti biasa, memperbarui tinggi node, menghitung balance factor, melakukan rotasi jika terjadi ketidakseimbangan.
Program menangani 4 kondisi rotasi, yaitu LL, RR, LR, dan RL. Menurut APL, penghapusan data dilakukan berdasarkan ID dan mencakup node tanpa anak, node dengan satu anak. Node dengan dua anak menggunakan inverter suksesor dan penghapusan thread kembali menggunakan rotasi APL. Insert dan delete BSD. Insert BSD dilakukan tanpa menggunakan balansi sehingga struktur dapat menjadi tidak seimbang seperti ini. Seperti biasa, penghapusan BSD lebih sederhana dibanding APL, namun memiliki resiko menurunkan performa pencarian. Ini dapatnya. Insert BSD ini dan BSD. Search fungsinya dari satu. Fungsi ini digunakan untuk mencari data siswa berdasarkan ID dengan kompleksitas BSD-nya menggunakan OH, jadi APL menggunakan O log n. Nah, untuk view, untuk menambahkan tabel, program menyediakan fungsi header dan turn row. Header dan turn row ini masih ada. Fungsi ini bertujuan untuk menampilkan data siswa secara rapi dan mudah dibaca oleh pengguna. Bagaimana cara programnya seperti ini. Save to file untuk menyimpan data siswa ke file teks dengan format ID, nama, dan nilai. Lalu load data menggunakan load from file. Lalu untuk memuat data dari file ke dalam tree dan buka vektor data. Visualisasi tree. Program menyediakan visualisasi tree dalam bentuk ASCII untuk melihat struktur tree secara langsung, membandingkan APL dan BSD, memastikan keseimbangan APL tree. Kita bisa melihatnya nanti. Programnya seperti ini. Ini ada beberapa lagi. Untuk menu programnya, ini ada beberapa menu seperti ini. Menu berjalan dengan loop sehingga loop hingga user memilih untuk keluar dari desain. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menu programnya dan masih ada beberapa yang di bawah. Nah, setelah ditempel, ini akan seperti ini. Ini untuk menu utamanya. Ketika pertama kali terbuka, programnya akan keluar menu seperti ini. Saya pilih 1, AVL, saya mencoba BSD. Ini kalau dipilih 1 akan masuk ke menu AVL seperti ini. Nah, kalau kita pilih 1 untuk menambahkan, ya nanti sedikit menu ini untuk kita pilih nantinya. Database awalnya yang gunakan di sini ada 12 database yang tentunya akan kita coba tadi. Insert AVL, nah, ini kita insertkan melalui menu ini, klik 1, kita gantikan namanya, nilainya 100 data. Lalu akan keluar data berhasil ditambahkan di ID 13. Nah, kalau kita cek database-nya, sini 13 ketambahan 1 lagi siswanya. Ini 100 sesuai dengan 100. Itu dari APL. Nomor 2, kita pilih nomor 2, masukkan ID ini bagus. Kita tulis 3, maka data berhasil dihapus. Nah, ini bisa kita lihat database-nya hilang, yang artinya sudah terhapus. Cek, 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 cek. Database-nya sudah terupdate dan terhapus. Search AVL, ini database yang tadi, kondisi seperti ini, sampai 13 dan tidak ada nomor 3. Ketika kita search nomor 7, yang 93 ini, kita cari nilai, misalkan nomor 7, keluar nomor 7, Miftahur Rahman Wardhani. Sesuai di sini, nomor 7 ini adalah Miftahur Rahman Wardhani dengan nilai 99. View database dan visualisasi tree APL. Sistem penilaian APL, kita buka database-nya seperti ini, dan ketika kita tampilkan tree-nya seperti ini, sesuai dengan tree-nya APL. Ini database sampai 13 sesuai. Database-nya ada dinamis. Database sebelumnya kita lihat di awal ada 12 database. Setelah kita simpan ini dengan nomor 5, database simpan, lalu kita keluar nomor 7,
Kita buka lagi, kita visual, kita lihat semua nilainya, maka akan keluar seperti ini yang sudah diupdate karena tadi dan disimpan. Nah, ini untuk menunya di BSD. Jadi kalau di menu utama tadi kita klik nomor 2, maka akan muncul menu ujian BSD. Menunya sama dengan APL, namun ini menggunakan cara kerjanya BSD. Cara kerjanya sekarang seperti yang sudah diupdate tadi atau 13, insert seperti tadi, kita pilih nomor satunya, lalu kita tulis namanya siapa, nilainya berapa. Tidak akan muncul data berhasil tambahkan, dan ID-nya adalah ini. ID-nya 14. Muncul di sini ID-nya 14. Selanjutnya, ID kita masukkan ID yang ingin dihapus. Karena kita ingin menghapus nomor 12, kita masukkan, dan ketika kita cek database-nya, nomor 12-nya sudah hilang setelah yang 14. Nah, untuk search, database yang tadi, yang terbaru, nah, kalau kita masukkan ID yang ingin dicari yang 14, maka muncul Emiliano Fansil sesuai dengan ini Emiliano Fansil dengan nilai 80. View database muncul sesuai dengan yang terbaru. Untuk visualisasi tree-nya sesuai dengan visualisasi dari tree-nya BSP. Database-nya juga dinamis. Yang awalnya tadi setelah diupdate di AVL atau di tabelas data, setelah disimpan, lalu kita keluarkan, kita buka lagi di sini, munculnya ada nomor 14 juga. Ini mana artinya database-nya sudah mampu untuk menyimpan data terbaru. Nah, untuk kesimpulan dari program ini berhasil mengimplementasikan dari Dynamic Research Tree dan juga AVL Tree dengan langsung otomatis. AVL Tree memberikan performa pencarian yang lebih stabil dibanding PSD, terutama pada data dinamis. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai sistem penilaian, tapi juga sebagai demonstrasi penerapan suatu data tree secara nyata. Ini bisa kita praktekkan di depan. Lalu sekarang kita akan coba praktek langsung. Kita buka data, kita buka programnya yang telah kita buat untuk kamu buat. Ya. Ini adalah programnya. Setelah di running, ini muncul di sini. Bisa menilai ujian kelompok 1, dari 1, APL3. Muncul menu APL. Kita cek dulu, kita cek dulu database yang sekarang tersimpan seperti apa dengan klik nomor 4 lihat. Nah, ini ada 14 database dengan ada beberapa nomor yang hilang. Sekarang kita coba tambahkan nilai siswa yang baru. Kita buat nilai siswa yang baru itu Laili Bilja dengan nilai 100. Maka kata-kata ini pertama berarti ditambahkan di ID nomor 15. Jadi coba kita cek, muncul Laili Aziza di nomor 15 dengan nilai 100. Mungkin kalau kita mau hapus lagi, kita coba hapus nilai ID. Nah, di sini kita mau hapus nomor 10, Duta Arif Mansurin dengan nilai 85, ID 10, maka data berhasil dihapus. Kita cek, nomor 10-nya hilang, Duta Arif Mansurin tidak ada. Hmm, ya, seperti itu. Terus,
cari nilai siswa. Untuk search, kita coba, kita mau cari ID nomor 2, maka muncul Ruli Adrian, sini Ruli Adrian yang nama. Ataupun kalau visualisasikan, nah, trennya seperti ini, tanggal 15. Sekarang, ya sebelum kita simpan, kita copy dulu untuk dikumpulkan nantinya. Lalu kita coba kita simpan. Nah, data base disimpan, terus sekarang kita keluar. Kita keluar, kita buka lagi, kita buka APL3, terus kita lihat semua nilainya, apakah terupdate. Nah, terupdate ini ada nama lagi aja dengan nilai 100, dan data area muncul sudah tidak ada. Jadi datanya dinamis. Sekarang kita coba di BST-nya, kita tambahkan nilai nama siswa, kita tambahkan Albert Surya. Lahir 88. Saya berasal terakhir tambah di ID 16. Wizard dapat Surya atau terus untuk hapus nilai di PST, kita coba di sini kita hapus nomor 9 bulan Ektanor bulan ini data berhasil dihapus. Nah, pas kita lihat semua nilainya, nah, bulan sudah tidak ada, nomor 9, 9 sudah tidak ada. Lalu untuk pencariannya kita coba lagi di tempat ini itu Raffi Pramudia ID 4 ini 100, ini Raffi Pramudia ID 4 ini 100 muncul sesuai. Kita visualisasikan ringnya dengan PST munculnya seperti ini sesuai dengan fungsi ini visualisasi dari PST. Sekarang coba kita simpan. Oh iya, kita tambahkan nilainya lebih banyak dulu, agar nanti ketika kita cek lagi data terbarunya, perubahannya kelihatan banyak. Kita tambahkan nilai lebih banyak. Nama siswa, tulis body, nilai 80, dan kemudian lagi, nama siswa, Andi, nilai 81, kita inginkan lagi, plus, ya, nilai namanya kelas namanya 80, kita nambah ini lagi, nambah warna Naruto, ini 100, lanjut lagi SD ini siswa 89, 10 data pasti simpan. Nah, pas kita lihat semua nilai, nah ini sampai 21 data, kita coba simpan, kita pasti simpan, terus kita keluar, kita buka lagi BSD, nah kita lihat datanya apakah masuk, masuk temunya. Jadi datanya sampai 21. Yang terbaru ada update Budi, Andi, Bas, dan itu Sasuke, yang mana di sini terbukti eh,
akhir apa terbukti bahwa programnya berhasil dan dinamis seperti itu. Ini untuk database-nya tersimpan di sini. Ini yang terbaru sampai nomor 21. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.